Seorang ustadz atau dai atau kiai yang menerima amplop upah setelah dia dakwah atau mengisi kajian. Dan ini termasuk apa? Termasuk apa? Kalau antum lihat di kitab tauhid, ini termasuk syirik. Dia sebetulnya mau nyindir saya, ustadz ngambil amplop itu sebetulnya. Semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi digaji, bisa. Yang tak boleh itu kita mematok. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah orang yang tidak mengambil upah. Jadi saya dulu pengajian, datang bapak-bapak nanya. Pengajiannya di Riau. Angkat tangan dia. Ustadz, ada yang mau kutanya. Apa Pak? Dalam surat Yasin kan ada itu. Ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajra. Ikutilah Nabi Muhammad yang tak mengambil upah. Dia sebetulnya mau nyindir saya, ustadz ngambil amplop itu sebetulnya. Bukan ini, bapak itu dulu. Kemudian saya minta, saya cerita dulu nih. Kemudian saya minta sama tuan rumah itu, ada pena sama kertas. Saya bilang, ada Pak. Saya tulislah. Nabi Muhammad SAW perang Badar tahun kedua mendapat harta rampasan perang namanya ghanimah, la taqillu an 50 alfi dinarin zahabiyin, tak kurang dari 50.000 keping uang dinar. Zaman Nabi tak ada duit kertas. Zaman Nabi itu uangnya di dinar. Uang dinar itu satu keping beratnya 4,25 gram. 4,25 gram emas itu kalau sekarang 4 juta sekian. Karena 1 gram sekarang sudah 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama kenal, harga lama aja lah, 2 juta aja lah. 50.000 keping kali 2 juta. Kalau di total sekarang rupiah berapa dapat Nabi waktu perang Badar tahun kedua itu? 50.000 keping kali 4,25 gram kita hargai 2 juta. 100 miliar. 100 miliar itu berapa persen untuk Nabi? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi Muhammad mendapat jatah ranta rampasan perang khumus, khamsah 5, khumus 1/5, 20%. 20 miliar dari perang Badar. Tapi duit itu habis. Ada rumah Nabi besar di kota Madinah? Tak ada. Ada kursinya dari emas gelang Aisyah? Tak ada. Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Habis duit itu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu adalah Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi digaji. Dari mana? Dari Baitul Mal. Baitul Mal itu sudah ada sejak zaman Nabi. Untuk menyembah Allah namanya Baitullah, masjid. Untuk gaji imam, gaji khatib, gaji guru agama diambil dari Baitul Mal. Bait rumah, mal harta. Baitul Mal itu diambil dari 7. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Ditumpuk di Baitul Mal untuk menggaji itu. Bisa tak Pak Ustadz kalau kita khotib Jumat sama penceramah di Medan, di Sumatera Utara, tak usah lagi dikasih honor? Bisa. Kalau begitu dibuat satu pintu. Semua orang Islam zakatnya potong atas, diserahkan ke Baitul Mal. Buat Baitul Mal Sumatera Utara. Di Baitul Mal itulah semua digabungkan, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah tak ada lagi karena kita tak perang. Lalu digaji secara pokok. Bisa. Yang tak boleh itu kita mematok. Kalau kalian mau mengundang aku, kirim DP, kirim tiket pesawat, mesti duduk ini, itu yang tak boleh. Saya sampai hari ini diundang orang belum pernah lagi minta mesti pesawatnya harus ini, duduknya kursi ini, tak pernah. Oleh sebab itu sebelum saya patok ini undang-undang lah. Makanya saya buat tuh video pendek. Saya Abdul Somad, dimanapun ceramah dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Australia, sampai ke Eropa, kalau ada orang mengatasnamakan saya, meminta DP, meminta tiket pesawat harus eksekutif, harus itu bukan, berarti penipu, pembohong. Banyak juga jamaah yang tertipu. Oleh sebab itu yang tak boleh itu dia patok, dia bandrol, dia itu. Bahwa ada orang mengasihi, alhamdulillah. Bahwa tak ada orang mengasihi, nauzubillah. Saya YouTube itu yang baru saya urus sendiri baru setahun ini. Itu totalnya dapat sekitar 400 juta. Duitnya habis semua untuk membeli sembako dibagi tiap bulan untuk fakir miskin. Jadi kalau Bapak Ibu mau nonton YouTube pengajian saya, itu sama dengan Bapak Ibu memberi sembako habis. Tak saya ambil duitnya. Tanya tim media, transfer langsung
ke yayasan, habis dibagikan ke fakir miskin. Oleh sebab itu, subscribe, like, and share. Apalagi yang perlu? Tak perlu saya rumah besar, tak perlu ada mobil mewah, tak perlu. Pakaian cukuplah. Ini baju dikasih orang, celana dikasih. Ini juga kalau kita lihat, nggak ada di zaman Nabi SAW seperti ini. Nggak ada juga di zaman ulama salaf, juga nggak ada. Yang ada kan belakangan aja. Orang habis ngajar kasih amplop. Antum lihat ayat Al-Quran, semua nabi, semua rasul dakwanya tidak minta upah. Saya bacakan supaya antum juga paham. Karena ini satu kebiasaan, seolah-olah kalau nggak dikasih amplop, nggak mau ngajar lagi, nggak mau dakwah lagi. Kita lihat kisahnya para nabi ya. Antum lihat di surah Al-An'am dulu, Al-An'am. Setelah Allah menceritakan para nabi dalam surah Al-An'am ayat 84, 85, 86, 87. Setelah itu Allah menyebutkan tentang petunjuk mereka yang kita ikuti. Kemudian Allah menyuruh kita untuk mengikuti mereka. Kata Allah di ayat 90-nya, antum lihat di ayat 90-nya. Ulaika alladziina hadallahu fabihudahu muqtadi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrul lil alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka ikutilah petunjuk mereka, para nabi itu. Katakanlah, aku nggak minta upah atas dakwahku ini. Aku nggak minta upah atas dakwahku. Ini merupakan peringatan untuk sekalian alam. Jadi nggak boleh minta upah dalam dakwah, nggak boleh. Dan juga panitia jangan sibuk ngumpulin duit buat ustadznya. Ini kan akhirnya jadi membebani orang banyak. Orang lain jadinya terbebani. Ini kan kewajiban para ustadz, wajib untuk apa? Untuk berdakwah.